Langit di balik hujan. Langit sore itu kelabu. Hujan turun perlahan, seperti air mata yang enggan berhenti di pipi bumi. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, seorang perempuan duduk di tepi jendela dengan secangkir teh dingin di tangannya. Namanya Sinta, usia 32 tahun. Tatapan matanya kosong menembus jendela berembun. Di luar sana, suara kendaraan berlalu lalang. Tapi dalam pikirannya, hanya ada satu hal, masa lalu. Sudah 8 tahun ia berjuang sendirian di kota ini. Dulu, ia datang dengan impian sederhana, bisa mengangkat derajat keluarga, bisa membahagiakan ibunya di desa. Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah semurah itu. Sinta lahir di sebuah desa kecil di lereng gunung. Ayahnya meninggal saat ia berumur 7 tahun. Sejak itu, ibunya, Marlina, menjadi tulang punggung keluarga. Dengan tangan kasar dan tubuh lemah, Marlina bekerja sebagai penjual sayur keliling. Ia mendorong gerobak setiap pagi, melewati jalan berlumpur, hanya untuk membawa pulang beberapa lembar uang ribuan. Setiap malam, Sinta kecil selalu menunggu ibunya di depan pintu bambu rumah mereka. Kadang ibunya pulang dalam keadaan basah kuyup, kadang dalam keadaan demam, tapi tetap tersenyum. Lebih besar dari, "Ma, capek ya?" tanya Sinta kecil. "Capek itu biasa, Nak. Yang penting kita tetap punya semangat," jawab Marlina sambil menyeka peluh. Kalimat itu menancap kuat di hati Sinta. Ia belajar bahwa perjuangan bukan tentang menang, tapi tentang bertahan. Ketika lulus SMA, Sinta mendapat kabar bahwa ia diterima di universitas negeri di kota besar. Marlina menangis bahagia, tapi air mata bahagia itu berubah menjadi resah, karena mereka tak punya cukup uang. Sinta mencoba bekerja sambilan di warung makan, menabung sedikit demi sedikit. Tapi biaya kuliah terlalu besar. Marlina menjual satu-satunya perhiasan yang ia simpan sejak muda, cincin kawin dari almarhum suaminya. "Lebih besar dari, ini kenangan dari ayahmu. Tapi lebih penting kalau kau bisa sekolah, Sinta. Ibu nggak apa-apa kehilangan benda, asal kamu jangan kehilangan masa depan." Sinta menangis malam itu. Ia berjanji dalam hati, akan sukses, dan membahagiakan ibunya. Namun janji kadang menjadi beban yang terlalu berat untuk manusia biasa. Di kota, kenyataan jauh berbeda dari harapan. Ia harus bekerja di pagi hari, kuliah sore, dan malamnya mencuci pakaian orang lain demi biaya hidup. Tidurnya sering hanya 2 jam, tapi ia terus bertahan. Karena setiap kali ingin menyerah, ia teringat wajah ibunya di bawah cahaya lampu minyak, tersenyum dengan tangan yang retak-retak. Suatu malam, setelah pulang bekerja, Sinta menerima kabar lewat telepon, ibunya jatuh sakit. Paru-parunya lemah, dokter bilang perlu perawatan di rumah sakit. Tapi Sinta tak punya cukup uang. Ia sudah menggadaikan hampir semua barangnya. Ia memohon kepada majikannya agar diberi pinjaman. Tapi mereka hanya berkata, "Kami juga susah, Sinta. Maaf." Malam itu Sinta menangis di trotoar. Hujan turun deras. Ia menatap langit dan berteriak pelan, "Tuhan, aku capek." Keesokan harinya ia pulang ke desa dengan uang seadanya. Ia tiba di rumah dengan pakaian basah dan wajah pucat. Marlina terbaring di ranjang bambu, tersenyum lemah melihat anaknya datang. "Lebih besar dari, Sinta. Jangan nangis. Ibu nggak apa-apa. Cuma masuk angin." "Ibu bohong. Dokter bilang ibu harus dirawat. Ibu nggak mau nyusahin kamu, Nak." Sinta menggenggam tangan ibunya erat-erat. Tangan itu dingin, seperti tanah setelah hujan. Ia tahu waktu mereka tak akan lama. 2 minggu kemudian, Marlina menghembuskan napas terakhir di pangkuan Sinta, sambil berbisik lirih. "Lebih besar dari, jangan berhenti berjuang. Nak, hidup ini berat, tapi kamu lebih kuat." Setelah itu, dunia Sinta seolah berhenti berputar. Ia merasa kehilangan arah, tapi hidup terus berjalan, bahkan ketika hati berhenti. Setelah pemakaman, Sinta kembali ke kota. Rumah kos kecil menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia bekerja di pabrik garmen, menahan panas mesin dan kerasnya kata-kata mandor. Kadang ia makan hanya dengan nasi dan sambal garam. Namun setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berbicara pelan seolah ibunya masih di sampingnya. "Lebih besar dari, Bu." Hari ini Sinta kuat lagi. Sinta nggak menyerah.
Seperti pesan ibu, hari demi hari berlalu. Sinta mulai naik jabatan jadi kepala bagian. Gajinya cukup untuk hidup sederhana, tapi hatinya kosong. Ia menyadari bahwa semua pencapaiannya terasa hampa tanpa ibu di sisi. Di media sosial, teman-temannya sering memamerkan liburan, rumah, dan keluarga bahagia. Sinta hanya menatap layar, lalu menutup ponselnya perlahan. Ia tahu, kebahagiaan orang lain bukan ukuran hidupnya, tapi kadang sulit menenangkan diri sendiri di tengah kesepian. Suatu sore, di halte bus, Sinta bertemu seorang laki-laki bernama Raffi. Ia sopan, sederhana, dan memiliki senyum hangat. Mereka sering bertemu setiap hari di jam pulang kerja, lalu akhirnya berbicara. Dari obrolan ringan menjadi pertemanan, lalu tumbuh perasaan yang tak direncanakan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sinta tertawa lepas. Raffi mengingatkannya pada ketenangan yang dulu hanya ia rasakan di rumah bersama ibunya. Namun tak lama setelah hubungan mereka berjalan, Raffi mendapat tawaran kerja di luar negeri. Ia ingin Sinta ikut, tapi Sinta menolak. Lebih besar dari, aku belum bisa ninggalin tempat ini. Aku masih punya janji ke ibuku. Aku mau bangun rumah kecil di desa, buat kenangan beliau. Raffi menatapnya sedih, lalu berkata, kalau begitu, aku tunggu kamu selesai dengan janjimu. Tapi waktu berjalan, 2 tahun kemudian, Raffi menikah dengan orang lain. Sinta hanya menerima undangan lewat pesan singkat. Ia tersenyum kaku, menulis satu kalimat balasan, lebih besar dari, selamat ya, semoga kamu bahagia. Lalu ia menutup ponselnya, menangis lama sekali malam itu. Hari-hari Sinta terasa semakin berat. Umur bertambah. Teman-teman satu persatu menikah, pindah, atau sibuk dengan keluarga. Ia tetap sendiri. Rumah yang ia bangun di desa sudah berdiri. Tapi ia jarang pulang. Karena setiap kali pulang, hatinya terasa perih melihat ranjang kosong tempat ibunya dulu terbaring. Ia mulai menulis surat-surat kecil untuk ibunya. Disimpan dalam kotak kayu. Lebih besar dari, Bu. Hari ini Sinta kuat lagi, tapi entah sampai kapan. Kadang aku iri sama orang yang bisa pulang ke rumah dan dipeluk ibunya. Hujan sering menjadi teman terbaiknya. Di bawah langit kelabu, ia bisa menangis tanpa takut terlihat lemah. Suatu malam, tubuh Sinta drop di tempat kerja. Ia pingsan karena kelelahan. Dokter bilang tekanan darahnya turun drastis, dan ada masalah di jantungnya akibat stres berkepanjangan. Ia dirawat di rumah sakit, sendirian, tanpa keluarga. Di meja kecil di samping ranjang, ia menulis surat untuk ibunya. Lebih besar dari, Bu, Sinta rindu. Kalau nanti Tuhan izinkan, Sinta mau pulang ke tempat ibu. Di sini, rasanya sepi sekali, Bu. Tapi aku nggak menyesal pernah berjuang. Aku cuma menyesal, karena semua ini tak sempat ibu lihat. 3 hari kemudian, tubuh Sinta ditemukan tanpa nyawa di kamarnya. Ia meninggal dalam tidur. Wajahnya tenang, seolah tertidur dalam pelukan yang lama ia rindukan. Di meja, surat itu masih terbuka, basah oleh tetesan air mata. Beberapa minggu kemudian, tetangga di desanya menerima kiriman surat dari kota. Di dalamnya ada kunci rumah, foto Sinta, dan pesan singkat. Lebih besar dari, kalau aku tak sempat pulang, tolong rawat rumah ini. Di sini ada banyak kenangan tentang seorang ibu yang hebat. Rumah itu kini berdiri sepi di ujung desa, dikelilingi bunga melati, bunga kesukaan Marlina. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, menatap jendela rumah yang selalu terbuka. Konon, saat hujan turun, terdengar suara samar seperti 2 orang sedang berbicara lembut di dalamnya. Suara seorang ibu dan anak perempuannya. Langit sore itu kembali kelabu. Hujan turun perlahan. Di desa kecil itu, seorang anak kecil lewat dan bertanya kepada neneknya. Lebih besar dari, Nek, kenapa rumah itu selalu terbuka? Karena di sana, ada 2 hati yang tak pernah tertutup oleh waktu, Nak. Anak itu mengangguk, lalu melangkah lagi di bawah hujan, tanpa tahu bahwa di balik jendela yang terbuka itu, ada kisah panjang tentang perjuangan, kehilangan, dan cinta seorang anak kepada ibunya, cinta yang tak berhenti, bahkan setelah hidup berakhir. Mungkin begitulah hidup, kita lahir dari pelukan yang hangat,
lalu tumbuh untuk belajar menghadapi dunia yang dingin. Kita menabung luka, kehilangan, dan kenangan, berharap suatu hari semuanya akan berarti. Tapi hidup jarang memberi jawaban. Ia hanya memberi kesempatan untuk terus melangkah, meski tanpa arah. Sinta sudah menyelesaikan perjalanannya. Ia tak pernah kaya, tak pernah terkenal, tapi ia telah menjadi lambang dari sesuatu yang lebih besar. Keteguhan hati seorang manusia yang tetap berjuang, bahkan ketika dunia tak lagi memeluknya. Hujan berhenti, langit pelan-pelan cerah, di balik awan. Seolah ada dua senyum yang bertemu, ibu dan anak. Akhirnya pulang dalam keabadian. Gelombang tamat gelombang.